Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Zulfiandari. Di sini peran saya adalah mengerjakan beberapa tampilan layout dan beberapa Java pada aplikasi yang kami kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Sahirul. Di sini peran saya mengerjakan beberapa tampilan layout dan beberapa Java pada aplikasi ini. Untuk aplikasi yang kami buat adalah aplikasi destinasi wisata Sulawesi Selatan, di mana di aplikasi ini dapat membantu orang-orang untuk mengetahui destinasi-destinasi apa saja yang terdapat di Sulawesi Selatan. Ada beberapa kategori destinasi wisata di Sulawesi Selatan yang kami masukkan dalam aplikasi ini, yaitu wisata pantai, gunung, pulau, dan tempat sejarah. Berikut demo aplikasi yang kami buat. Demo dari aplikasi kami, ini adalah ikon dari aplikasi kami. Ketika kami mengklik ikon dari aplikasi ini, maka kita akan diarahkan ke tampilan awal. Nah, di sini tampilan awal terdapat button login. Ketika kita mengklik ini, maka kita akan diarahkan ke tampilan login. Nah, di dalam tampilan login kita disuruh memasukkan email dan password, yang dimana ketika kita memasukkan email dan password maka dia akan masuk ke dalam database. Contohnya seperti ini, kita memasukkan email kita dan memasukkan password, lalu kita klik masuk. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi kami. Di bagian atas dari tampilan aplikasi ini terdapat nama dari email yang kita telah masukkan di awal, karena dashboard ini mengambil edit text yang dimasukkan pada email. Kemudian di sini kami memberikan 4 kategori untuk wisata-wisata destinasi. Yang pertama ada pantai, gunung, pulau, dan tempat sejarah. Berikutnya ketika kita memencet pantai, maka yang terdapat pada tampilan berikutnya yaitu beberapa tampilan destinasi yang ada di Sulawesi Selatan yang berupa pantai. Contohnya ada Pantai Losari, Pantai Apalarang, Pantai Marumasa, Pantai Samalona, dan pantai-pantai lainnya. Berikutnya saya akan memberikan contoh ketika kita masuk ke dalam tampilan Losari, Pantai Losari. Nah, ketika kita mengklik Pantai Losari, yang akan tampil adalah tampilan seperti ini. Di atas terdapat foto Pantai Losari, dan di sini ada namanya kami memberikan expandable view, di mana pada expandable view ini terdapat lokasi dari Pantai Losari. Kita bisa menonton video dari Pantai Losari ini. Kemudian di sini ada deskripsi yang akan menghubungkan kita ke suatu web yang akan memberitahu kita tentang Pantai Losari lebih jauh. Misal di sini juga terdapat beberapa foto-foto dari Pantai Losari. Kami menggunakan image slider untuk memasukkan foto-foto ini di layout. Kemudian ketika kita mengklik lokasi dari Pantai Losari, maka kita akan dihubungkan ke Maps. Nah, kita akan dihubungkan ke lokasi dari Pantai Losari. Selanjutnya, ketika kita melakukan memilih nonton video, maka kita akan diarahkan ke salah satu video yang linknya sudah kami masukkan ke dalam program. Video ini mengenai Pantai Losari yang ada di Makassar. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik deskripsi di bawah ini, maka kita akan diarahkan ke salah satu web yang membahas tentang Pantai Losari, yang mana linknya telah kami masukkan dalam program yang telah kami buat.
Nah, seperti ini web yang kami masukkan. Kemudian kita melangkah di kategori gunung, yang dimana di dalam gunung tersebut ini sama seperti sebelumnya. Ketika kita masuk ke kategori gunung, kita di sini dia menampilkan beberapa wisata-wisata gunung yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Gunung Bawakaraeng, Gunung Bulu Saraung, Gunung Butu Kabobong, Gunung Rantai Kambola, dan gunung sebagainya. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam ketika kita ingin masuk ke Gunung Bawakaraeng, tampilan yang akan kita dapat sama seperti sebelumnya, yang dimana terdapat gambar Gunung Bawakaraeng dan ada expendables, yang dimana di dalam expendablesnya terdapat lokasi dan nonton video dan deskripsi dari lokasi dan deskripsi dari Gunung Bawakaraeng tersebut. Di sini juga terdapat beberapa foto dari Gunung Bawakaraeng. Berikutnya kita melangkah ke pulau. Nah, ketika kita mengklik pulau, tampilan yang sama seperti gunung dan pantai sebelumnya, kita diberikan menu-menu untuk beberapa pulau yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jika kita memilih Pulau 9, maka kita akan dimasukkan pada tampilan seperti ini. Nah, terdapat lokasi dari Pulau 9 itu sendiri, kita dapat nonton video dan melihat lebih jauh tentang pulau cantik yang mempesona ini. Contoh misalnya kita ingin menonton video dari Pulau 9. Sama seperti sebelumnya, kita akan dihubungkan ke link YouTube yang telah kami masukkan ke dalam program. Kemudian terakhir itu kategori tempat sejarah. Ketika kita memasuki kategori tempat sejarah, kita akan diberikan beberapa tampilan-tampilan tempat sejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Contohnya itu Benteng Rotterdam, Benteng Sumbaupu, Museum Kota Makassar, Monumen Mandala, dan tempat sejarah-sejarah lainnya. Contohnya kita ingin masuk ke Benteng Rotterdam, sama seperti sebelumnya. Tampilan ini, di dalam tampilan ini terdapat gambar dari Benteng Rotterdam. Di sini juga terdapat tampilan lokasi dari Benteng Rotterdam. Terdapat juga video, yang mana ketika kita mengklik video tersebut maka akan ke YouTube. Berikutnya dan terakhir itu ada deskripsi. Ketika kita ingin mengetahui bahwa bagaimana sih isi dari Benteng Rotterdam tersebut. Berakhirnya kategori yang kami lakukan, maka demikianlah demo dari aplikasi yang telah kami presentasikan. Nah, selanjutnya kami akan membahas kekurangan dan kendala yang kami hadapi dalam pembuatan aplikasi ini. Kekurangan dari aplikasi ini, kami memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, wisata-wisata yang dimasukkan dalam aplikasi ini masih cukup sedikit. Selanjutnya, gambar-gambar yang ditampilkan dalam aplikasi ini terbilang juga cukup sedikit. Berikutnya, kendala yang kami hadapi selama pembuatan aplikasi ini, yaitu adanya beberapa error yang kami hadapi saat melakukan beberapa pembuatan program Java dan layoutnya, sehingga tampilan layout yang ada tidak sesuai dengan desain awal kami, sehingga layoutnya mengalami perubahan. Hal ini menjadi kendala karena kami harus memikirkan desain yang baru, dan kendala ini akhirnya dapat kami atasi. Selanjutnya, untuk rencana lebih lanjut terkait aplikasi kami, untuk rencananya yang akan kami lakukan adalah dengan memperbanyak wisata-wisata yang terdapat dalam aplikasi ini, dan juga memberikan banyak gambar-gambar mengenai lokasi wisata pada aplikasi ini, dan memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam aplikasi ini nantinya.
Sekiranya adapun penambahan fitur-fitur baru pada aplikasi ini ke depannya masih kami pikirkan. Baik, sekian presentasi sekaligus demo aplikasi yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.